Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan di pagi ini itu menjadi rema yang kuat bagi setiap kita, dan firman Tuhan di pagi ini mengubahkan setiap kita. Pagi ini saya beri tema dengan tema cara hidup orang pilihan. Kita baca bersama dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Di situ firman Tuhan mengatakan, "Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu." Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa keberadaannya itu sangat berbeda dari orang-orang dunia. Pada umumnya, kita bukanlah orang biasa-biasa, melainkan orang-orang istimewa yang dipilih oleh Tuhan. Perbedaan antara kita dan orang dunia itu bukan diukur dengan penampilan luar, namun dari cara hidup kita dari hari ke hari. Pertanyaan, seperti apa cara hidup orang pilihan Tuhan? Rasul Paulus berkata dalam ayatnya yang ke-15, di situ dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu." Saudara-saudaraku, kata kudus dalam ayat ini dalam bahasa aslinya yang itu mengacu tentang standar moral yang tinggi, melebihi dari moral orang dunia. Bukan menjadi rahasia lagi bila banyak orang pilihan Tuhan saat ini jatuh dalam dosa moral. Banyak rumah tangga Kristen hancur karena perselingkuhan, dan banyak anak-anak muda yang terikat dengan seks bebas, dan masih banyak kasus lainnya. Sebagai orang pilihan Tuhan, marilah kita menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Mari kita jaga hidup kita dengan baik. Jangan sampai status sebagai orang pilihan Allah ini tidak menjadi kesaksian, malah kita hidup menjadi batu sandungan. Mari kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dan mari kita miliki cara hidup yang benar, dan mari kita juga miliki komunitas orang pilihan. Agar apa? Agar kita saling membangun, kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kita minta dan kita berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan ajar kita untuk hidup dalam kekudusan, baik itu dalam pikiran, dalam hati kita, dan tindakan kita. Dan biarlah hidup kita menjadi berkat, menjadi kesaksian, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kiranya Roh Kudus senantiasa memimpin setiap kita untuk kita hidup seperti apa yang menjadi maunya Tuhan. Isi hidup kita dengan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Agar apa? Fondasi yang kuat ketika kita berada dalam firman Tuhan, kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan biarlah Tuhan senantiasa menolong setiap kita, dan kita menjadi orang pilihan Allah. Bukan berarti orang pilihan Allah itu kebal dari dosa. Agar ketika Roh Kudus menuntun kita, kita ditolong oleh Tuhan ketika kita sudah mau menyimpang. Kita tetap mempunyai tanggung jawab di dunia ini untuk apa? Kita menjaga hidup kita untuk tetap kudus, untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi ini membuka mata rohani kita untuk mari kita menjadi anak-anak Tuhan, orang pilihan Tuhan yang hidup sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kita menjaga perasaan Tuhan dengan kita menjagai tubuh kita, menjagai seluruh kehidupan kita untuk terarah berjalan dalam tuntunannya Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya hidup kita berhasil, hidup kita menjadi dampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, dan kasih karunia-Nya menuntun kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Tuhan berkati setiap kita, Roh Kudus memampukan setiap kita. Tuhan berkati, Immanuel.